Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Dr. Muda Rivaldi. Nah, Ibu namanya siapa? Jihan. Jihan. Ya, Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan garpu utama. Ya, tujuannya untuk menilai fungsi pendengaran Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya. Pertama adalah tes suara bisik. Tes ini amat penting bagi dokter umum, terutama yang bertugas di puskesmas, di mana peralatan masih sangat terbatas untuk keperluan tes pendengaran. Persyaratannya itu, ruangan tes itu berjarak sebesar 6 meter. Kemudian untuk pemeriksa harus mengucapkan kata-kata dengan menggunakan ucapan kata-kata sesudah ekspirasi normal. Dan dibisikkan terdiri dari 2 suku kata. Kemudian untuk penderita, telinga yang akan dites dihadapkan kepada pemeriksa dan telinga yang sedang dites harus ditutup dengan kapas atau oleh tangan si penderita sendiri. Penderita tidak boleh melihat gerakan mulut pemeriksa. Cara pemeriksaan: yang pertama, mula-mula penderita pada jarak 6 meter dibisiki beberapa kata bisilabik. Bila tidak menyahut, pemeriksa maju 1 meter dan tes ini dimulai lagi. Bila masih belum menyahut, pemeriksa maju 1 meter, dan demikian seterusnya sampai penderita dapat mengulangi 8 kata-kata dari 10 kata-kata yang dibisikkan. Gajah Mada. Gajah Mada. Baik, pada video ini penderita dapat mengulang kata yang dibisikkan oleh pemeriksa. Evaluasi tes. Yang pertama, apabila penderita dapat mendengar dengan jarak 6 meter, maka dikatakan normal. Apabila penderita dapat mendengar dengan jarak 5 meter, dikatakan dalam batas normal. Apabila penderita dapat mendengar dalam jarak 4 meter, dikatakan tuli ringan. Apabila dapat mendengar dengan jarak 3-2 meter, dikatakan tuli sedang. Dan dengan jarak 1 meter atau kurang, dikatakan tuli berat. Pertama, tes garis pendengaran. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui batas bawah dan batas atas ambang pendengaran. Telinga kanan dan kiri diperiksa secara terpisah. Semua garpu tala satu demi satu disentuh secara lunak dan diletakkan kira-kira 2,5 cm di depan telinga penderita dengan kedua kakinya berada pada garis penghubung meatus acusticus externus kanan dan kiri. Penderita diinstruksikan untuk mengangkat tangan bila mendengarkan bunyi. Bila penderita mendengar, diberi tanda positif pada frekuensi yang bersangkutan, dan bila tidak mendengar, diberi tanda negatif pada frekuensi yang bersangkutan. Yang pertama akan kita lakukan adalah pada frekuensi 2048 Hz. Ya, penderita mendengar. Penderita mendengar. Yang kedua pada frekuensi 1024 Hz. Penderita mendengar. Penderita mendengar. Kemudian pada frekuensi 512 Hz. Penderita mendengar. Penderita mendengar. Kemudian pada frekuensi 256 Hz. Penderita mendengar. Penderita mendengar. Dan yang terakhir pada frekuensi 128 Hz. Penderita mendengar. Penderita mendengar. Pada video ini, untuk semua frekuensi kanan dan kiri telinga penderita dapat mendengar. Artinya pada pemeriksaan ini normal. Nah, untuk evaluasi tes garis pendengaran, dikatakan tuli sensori neural apabila batas atasnya menurun, dan dikatakan tuli konduktif apabila batas bawahnya meningkat. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Rine. Prinsip tes ini adalah membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara pada satu telinga. Cara pemeriksaan, garpu tala 256 Hz atau 512 Hz disentuh secara lunak pada tangan dan pangkalnya yang diletakkan pada planum mastroideum dari telinga yang akan diperiksa. Kepada penderita ditanyakan apakah mendengar dan sekaligus diinstruksikan agar mengangkat tangan bila sudah tidak mendengar. Bila penderita mengangkat tangan, garpu tala dipindahkan hingga ujung bergetar berada kira-kira 3 cm di depan meatus acusticus externus dari telinga yang diperiksa. Sudah tidak mendengar, masih mendengar, maka dikatakan Rine positif. Tidak mendengar,
tidak mendengar, maka dikatakan Rina negatif. Evaluasi tes Rina positif berarti normal atau tuli sensori neural. Rina negatif berarti tuli konduktif. Rina negatif palsu, dalam melakukan tes Rina harus selalu hati-hati dengan apa yang dikatakan Rina negatif palsu. Hal ini terjadi pada tuli sensori neural yang unilateral dan berat. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Weber. Prinsip tes ini adalah membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan kanan. Telinga normal hantaran tulang kiri dan kanan akan sama. Untuk cara pemeriksaan, garpu tala 256 Hz atau 512 Hz yang telah disentuh diletakkan pangkalnya pada dahi atau vertex. Penderita ditanyakan apakah mendengar atau tidak. Bila mendengar, langsung ditanyakan di telinga mana didengar lebih keras. Baik, pada penderita terdengar lebih keras di kanan, maka disebut dengan lateralisasi ke kanan. Evaluasi tes Weber, bila terjadi lateralisasi ke kanan, maka ada 5 kemungkinan. Yang pertama, telinga kanan tuli konduktif, kiri normal. Yang kedua, telinga kanan tuli konduktif, kiri tuli sensori neural. Yang ketiga, telinga kanan normal, kiri tuli sensori neural. Yang keempat, kedua telinga tuli konduktif, kanan lebih berat. Dan yang kelima, kedua telinga tuli sensori neural, kiri lebih berat. Dengan kata lain, tes Weber tidak dapat berdiri sendiri oleh karena tidak dapat menegakkan diagnosa secara pasti. Selanjutnya, pemeriksaan tes wabah. Prinsip tes ini adalah membandingkan hantaran tulang dari penderita dengan hantaran tulang pemeriksa dengan catatan bahwa telinga pemeriksa harus normal. Cara pemeriksaan, garpu tala 256 Hz atau 512 Hz yang telah disentuh secara lunak diletakkan pangkalnya pada planum mastroideum penderita. Kemudian kepada penderita ditanyakan apakah mendengar. Sesudah itu sekaligus diinstruksikan agar mengangkat tangannya bila sudah tidak mendengar dengungan. Bila penderita mengangkat tangan, garpu tala segera dipindahkan ke planum mastroideum pemeriksa. Penderita sudah tidak mendengar. Pemeriksa juga sudah tidak mendengar. Lakukan cross-check atau evaluasi ulang kepada penderita. Pemeriksa sudah tidak mendengar. Penderita masih mendengar. Artinya suwabah memanjang. Kemudian lakukan untuk telinga sebelahnya. Penderita sudah tidak mendengar. Pemeriksa masih mendengar, artinya suwabah memendek. Evaluasi tes suwabah. Yang pertama, suwabah memendek berarti pemeriksa masih mendengar dengungan dan keadaan ini ditemukan pada tuli sensori neural. Yang kedua, suwabah memanjang berarti penderita masih mendengar dengungan dan keadaan ini ditemukan pada tuli konduktif. Dan yang ketiga, suwabah normal berarti pemeriksa dan penderita sama-sama tidak mendengar dengungan. Karena telinga pemeriksa normal berarti telinga penderita normal juga.